jamaah sholat Isya dan sholat malam Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari rasa syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang apabila di tahun lalu ada di antara kita yang merintihkan sebuah doa dengan bahasa, "Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan di tahun yang akan datang," maka kita inilah yang disadari atau tidak, ini adalah limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang pertama yakin. Yakin apa? Yakin semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilaksanakan akan membawa kebaikan, dan yakin akan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ditinggalkan mendapatkan kebaikan juga, bahkan kebaikannya bukan untuk Allah, kebaikannya adalah untuk kita semua. Sehingga orang-orang yang beriman hari ini sudah paham sepaham-pahamnya, mengerti sengerti-ngertinya bahwa perintah Allah yang kita laksanakan sebetulnya bukan hanya sebatas sebuah kewajiban yang ternyata kalau kita mensikapi perintah Allah sekedar kewajiban, itu hanya akan menjadi sebuah beban. Tapi ternyata orang-orang yang beriman hari ini faham bahwa perintah Allah itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang beriman tuh butuh sujud kepada Allah. Orang beriman butuh lapar, tidak terus penuh perutnya. Orang beriman butuh memberi. Orang beriman butuh berkorban untuk orang lain. Itu sebuah kebutuhan. Dan ternyata orang-orang yang mengerti bahwa perintah Allah adalah sebuah kebutuhan, maka dia akan mampu melaksanakannya dengan penuh kenikmatan. Yang namanya butuh. Bapak Ibu pernah melihat gak? Orang yang bercucuran keringat, dia tidak pernah kenal bagaimana sengatan terik matahari. Dia tidak pernah mengenal bagaimana dinginnya hujan. Dia bersungguh-sungguh, all out, full power melaksanakannya. Apa yang menjadi penyebab dia bisa melakukan seperti itu? Karena yakin bahwa yang dilakukannya adalah kebutuhan. Jadi mudah-mudahan saya di sini tidak berlebihan jika mengatakan bahwa sesungguhnya selama ini Allah tidak selalu menjadikan kita ini objek, tapi kita sendiri adalah objek. Untuk apa? Untuk perintah-perintah Allah yang sangat agung. Kenapa menjadi subjek kita? Karena kita subjek itu, apa yang kita lakukan itu betul-betul atas dorongan kemauan kita, bukan karena keterpaksaan. Sehingga akan kita lakukan dengan baik dan akan mampu menikmati taste-nya amal ibadah kepada Allah. Pak, maaf. Secara fitrah, jangan-jangan kita akan sholat walaupun tidak ada perintah. Jangan-jangan kita pun akan puasa walaupun tidak ada perintah Allah. Kenapa demikian? Karena ternyata
hukum-hukum tertulis, baik itu yang ditulis dalam Al-Quran maupun yang tertulis dalam hadis, itu semuanya menjadi pelengkap dari perjalanan fitrah yang dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti setiap ayat yang turun itu dengan reasonnya, setiap ayat yang turun itu dengan kejadiannya. Jangan-jangan jika tidak ada kejadian, ayat tidak turun. Artinya apa? Artinya fitrah Allah yang ditiupkan kepada masing-masing kita. Kapan? Ketika kita berada di umur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Ditiupkan oleh Allah untuk memiliki jasad. Kenapa harus memiliki jasad? Karena mau mampir ke dunia. Kalau mampir ke dunia yang alamnya adalah alam yang berlaku di dalamnya kausalitas, berlaku di dalamnya ruang dan waktu, maka kita perlu jasad. Jasad inilah yang dipilih oleh Allah untuk ruh kita dari ciptaan Allah tersebut. Makanya luar biasa. Ini jasad kita yang ternyata jasad dan nafsu hewani adalah raw material. Jasad dan nafsu hewani ini adalah sarana, infrastruktur untuk apa? Untuk menenangkan jiwa, untuk mensarana dan prasaranai jiwa tersebut, si akunya itu. Yang tidak boleh adalah si aku sibuk mengurus jasad, si aku sibuk mengurus rumah, si aku sibuk mengurus mobil, si aku sibuk mengurus jabatan, si aku sibuk mengurus hewani makanan, si aku sibuk mengurus syahwat, sampai si akunya sendiri terseret-seret, terseok-seok, kasihan, dan itulah neraka. Subhanallah, itulah neraka. Lalu yang mana yang surga? Yang surga adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Kalau boleh saya tunjuk nih, adalah pribadi-pribadi yang insya Allah sungguh pun belum maksimal tenangnya, minimal menuju kepada jiwa-jiwa yang tenang. Mas, bahagia sekali punya jiwa yang tenang. Orang yang berjiwa tenang tidak gengsi bergaul sama orang kecil. Orang yang berjiwa tenang tidak menjilat orang-orang kaya dan orang-orang atasan. Orang yang jiwanya tenang tidak melacurkan diri ingin jadi orang lain. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwa dirinya diberi kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Sekaligus dia pun sadar bahwa dia memiliki kekurangan yang akan disempurnakan oleh orang lain. Makanya jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah sombong dan tidak pernah minder. Inilah hamba Allah yang tidak pernah takut akan hinaan, yang tidak pernah mau dan gila untuk mendapat pujian. Karena sesungguhnya takut hinaan adalah neraka dan ingin pujian pun adalah neraka. Apalagi yang menjadi neraka? Keinginan yang overliving, yang lebih daripada kebutuhan. Contohnya, aku harus punya itu, aku harus punya ini. Inilah jiwa-jiwa yang sebetulnya berlapis. Di mana lapisan-lapisan inilah yang membuat kita selalu berada dalam keluh kesah, yang membuat kita selalu berada dalam was-was, yang membuat kita selalu berada dalam khawatir. Lalu pada akhirnya dia korup. Pak, korup itu apa? Korup itu bukan seorang pejabat yang mencuri uang negara lalu disimpan di luar negeri, bukan itu saja. Korup itu begini, keinginan melebihi kebutuhan.
korup. Mau nyubit orang lain tapi tidak mau dicubit orang lain, korup. Selalu menghina orang lain tapi ketika dirinya terhina dia ngamuk-ngamuk, korup. Selalu senang bercerita keburukan orang lain, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia diceritakan buruknya oleh orang lain, ngamuk-ngamuk. Itu kan korup. Sama korup. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu alaihim yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Apabila dia menimbang untuk orang lain dikurangi, dan apabila dia ditimbang orang lain dia ingin dilebihkan. Orang yang ayat ini ternyata bukan untuk para pedagang saja. Maaf, bukan untuk para pedagang saja. Karena apa? Karena keseimbangan dan keadilan sudah berada menyatu pada fitrah manusia. Sehingga kalau seimbang maka kita akan sehat. Sehat, yakin. Makanya Allah imbangkan terus, ya. Antara virus yang bercokol di dalam tubuh kita dan imunitas yang kita miliki, setiap detik, setiap menit, setiap waktu terus berperang. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Kalau tidak ada virus dalam diri kita, nggak ada kehidupan, ya. Bukan hanya virus corona, banyak virus-virus yang lebih mematikan. Banyak virus-virus, apalagi virus yang bersifat non-biologis. Virus non-biologis. Kalau virus corona masih biologis, masih menyerang physically, masih menyerang jasad. Tetapi ada virus yang ternyata bukan biologis, tapi betul-betul virus itu adalah non-biologis. Seperti apa? Serakah virus. Nggak boleh ngelihat orang senang, virus. Terus selalu ketakutan hartanya habis, virus. Dan ternyata virus-virus seperti itulah yang mengundang penyakit yang susah disembuhkan. Serius. Nanti Bapak Ibu baca apa yang penyakit apa yang disebabkan oleh pelit, ada. Penyakit apa yang disebabkan oleh serakah? Ada. Penyakit apa yang disebabkan oleh iri? Ada. Penyakit apa yang disebabkan oleh kesombongan? Semuanya rigid, sistemnya sudah jadi. Allah tidak repot. Kun payakun cukup sekali. Ambil yang ini maka engkau dapat yang ini, ambil yang itu maka engkau dapat yang itu. Semuanya sudah jadi. La taghyira li khalqillah. Tidak akan ada revisi untuk sistem Allah, tidak akan ada perubahan untuk hukum Allah. Makanya luar biasa, mudah-mudahan malam ini diberi kepahaman bahwa ternyata fitrah kita harus terus dibuka. Jangan sampai ada yang menutupi kita dari penyakit-penyakit dan virus-virus. Dan ternyata luar biasanya saudaraku, ini sangat efektif berlaku di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi gitu ya. Untuk keseimbangan tidak usah kaget. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sehat. Coba kalau Bapak sehat terus, mungkin Bapak akan apa? Akan gila. Coba kalau Bapak kaya terus tidak pernah merasakan kesusahan, pasti dablek. Maka diseimbangkan oleh Allah, ada virus, ada imun. Ada kejadian yang diinginkan, ada kejadian yang tidak diinginkan. Hadapi saja. Semua itu adalah ujian dari Allah. Apakah itu ujian yang menguji pribadi? Apakah itu ujian yang menguji keluarga? Apakah itu ujian yang menguji negara? Hadapi saja. Karena itu udah sunnatullah. Hebat-hebatnya Allah,
Walaupun manusia salah, contoh, ada orang mabok, nabrak aki-akinya mati, ditabrak motor sama orang yang mabok. Apa kata Allah? Aku ambil alih. Itu adalah takdirku. Hebat gak? Supaya apa? Supaya manusia betul-betul terus berada dalam kenyamanan, terus berada dalam ketenangan. Bagaikan siapa? Bagaikan ketika kita usia umur kelas 4, kelas 5 sekolah dasar. Hujan bahagia, panas bahagia, lari-lari bahagia, makan bahagia, tidak makan bahagia, main-main bahagia, tidur bahagia, dimanapun bahagia. Kenapa? Karena semua sudah diambil alih oleh kedua orang tua. Begitupun kita hari ini, saudaraku, semua sudah Allah ambil alih. Tinggal kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam berserah diri itulah kebahagiaan. Pak, nanti suatu saat dipanggil polisi. Jangan bawa diri, jangan bawa ego. Walaupun kita tidak salah, datang saja. Ini ujian dari Allah. Jangan belum sudah begini. Waduh, saya bakal dihukum. Waduh, saya berbuat salah. Waduh, bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Apa kata orang lain? Belum sudah mati. Karena tidak beriman, karena hatinya berlapis, karena keinginannya overlapping melampaui batas. Padahal sederhana saja. Allah, aku diuji oleh Engkau dengan kejadian ini. Kuatkan aku ya Allah. Hebat. Terus Pak, selain kepolisian apalagi yang ditakutkan? Rumah sakit. Kalau Bapak sakit, biasa aja kali. Nggak apa-apa, orang lain nggak tahu juga. Nggak apa-apa, anak dan keluarga nggak tahu juga nggak apa-apa. Datang saja ke dokter ahlinya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini, aduh bagaimana kalau aku mati? Nggak usah. Memangnya yang namanya benda di dunia semuanya akan terus mulus, semuanya akan terus berjalan, tidak pernah rusak. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal untuk apa? Untuk sakinatan nafsi, hadirnya ketenangan jiwa di dalam diri. Dan ternyata ini adalah hasil Ramadan sebulan suntuk. Karena ternyata saudaraku, dari 5 rukun Islam, menurut persepsi saya mungkin salah ya. Ya, namanya juga manusia, pasti salahnya. Kalau salah tolong ditegur. Syahadat masih perlu saksi. Sholat masih harus kelihatan oleh orang lain. Zakat masih Pak Oman tolong diumumkan. Haji masih ingin ngundang orang sekampung. Nggak puas kalau naik haji orang lain nggak tahu. Benar. Bagaimana dengan puasa kita? Sama sekali puasa kita tidak melibatkan siapa-siapa. Bahkan yang dipertaruhkannya adalah nyawa. Yaitu apa? Lapar dan haus. Pak, hati-hati dengan lapar. Orang bisa berbuat apa saja disebabkan karena lapar. Tapi disebabkan orang beriman sudah digodok di kawah candra di muka. Lapar seharian, haus seharian. Maaf, saya mau tanya. Mending lapar, memilih lapar, apa memilih tidak punya mobil? Punya mobil buat apaan kalau lapar? Jadi hati-hati. Lapar dan haus itu adalah ujian yang hebat dari Allah. Orang beriman lulus, apalagi ujian yang lainnya. Ikhlas banget. Karena apa? Karena yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah teruji. Itulah saudaraku yang intinya mudah-mudahan dari sedikit
penerangan tadi bahwa kita simpulkan bahwa ibadah adalah sebuah kebutuhan untuk kita semua dengan dasar firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa mal kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya yang bebas saja ya. Jika seluruh manusia sekolong langit ini beriman, baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak untung. Sebaliknya, jika semua manusia bejat, semua manusia korup, semua manusia jahat, semua manusia kafir di kolong langit ini, Allah tidak rugi. Emangnya masih beranggapan bahwa Allah itu guru TK gitu? Kok Allah guru TK? Iya. Kadang-kadang kita menyamakan Allah dengan guru TK. Kayak gini guru TK. Ayo anak-anak, siapa yang rajin nanti ibu kasih hadiah. Ayo anak-anak, siapa yang nakal nanti ibu kasih hukuman. Emang kayak gitu? Mau sampai kapan kita semua menjadi murid-murid TK-nya Allah? Nggak usah. Allah, sekarang aku tahu bahwa sholat adalah kebutuhanku. Allah, sekarang aku tahu bahwa puasa adalah kebutuhanku, maka akan aku lakukan karena yang untungnya adalah aku sendiri, bukan orang lain. Subhanallah. Maaf, saya sedikit beranalogi, ini cantik. Pak, tinggalkan makan sampai hadir dalam dirimu sebuah masalah bahwa tidak makan itu masalah, maka engkau akan makan dengan benar. Tinggalkan mandi sampai engkau menyadari bahwa tidak mandi itu masalah, maka engkau akan mandi dengan benar. Mohon maaf, ini Bu secara tidak langsung ya, tidak berarti saya melarang sholat. Tinggalkan sholat, tinggalkan sholat sampai engkau sadar bahwa tidak sholat itu masalah dalam hidupmu, maka engkau akan sholat dengan benar. Bukan ikut-ikutan, bukan ingin surga, bukan mendayu-dayu, bukan merengek-rengek kepada Allah. Nggak usah direngek Allah, karena ternyata apa? Hidup berada pada sistem Allah, pasti kita bahagia. Setuju ya? Insya Allah. Bukan berarti tinggalkan sholat, bukan. Baca sampai mentok, apa sih ya Allah sholat itu? Apa sih ya Allah hikmah puasa itu? Itulah orang-orang yang akan menjadi calon-calon surganya Allah. Karena apa? Karena dia paham. Kalau paham bukan ikut-ikutan. Kalau tidak ikut-ikutan berarti dia tidak taklid. Subhanallah. Sampai nanti dia ibadahnya kering, ibadahnya tandus, ibadahnya tidak bermakna, terpaksa terus. Karena apa? Karena ingin surga. Gak usah. Surga sudah tersedia. Kita benar, itu pasti. Dari mulai sekarang kita merasakan taste-nya surga. Ayo buktikan. Hilang penyakit hati, pasti kita merasakan surga dari mulai sekarang. Tetangga baik, teman-teman baik, karena kita tidak pernah bawa diri, karena kita tidak pernah menjual diri, karena kita tidak pernah ingin jadi orang lain. Inilah aku hamba Allah yang bertugas untuk yang bertugas untuk berbuat kebajikan saja, bukan atas nama diri. Sekali lagi, bukan atas nama diri. Kalau atas nama diri sendiri menderita. Coba sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Atas nama Allah. Ya itulah, jangan atas nama diri. Bahagia kita, sakinah kita, tentram kita dengan saum ini, insya Allah Allah mengajak kita kepada sebuah zona di mana orang-orang beriman tidak lagi menderita karena kemiskinan, tidak lagi menderita karena penyakit. Sebab apa? Sebab terakhir nih, apa Umar bin Khattab katakan? Dengarkan baik-baik, jangan sampai gagal paham. Umar bin Khattab pernah bilang gini, maaf ya Umar, aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu apa yang terjadi padaku itu, apakah seiring dengan keinginanku atau bertolak belakang dengan keinginanku. Aku nggak mau tahu, kata Umar bin Khattab. Kenapa aku nggak mau tahu? Karena aku tidak tahu apakah yang baik buat aku itu yang seiring dengan keinginan atau yang bertolak belakang dengan keinginan.
keinginan. Hebat gak? Inilah pribadi-pribadi hasil didikan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah didikan orang-orang yang berpuasa untuk menuju ke zona keikhlasan, zona tenang dan tentram insya Allah. Sampai akhir hayat kita nanti. Kapan Pak? Kapan kita menghembuskan napas terakhir? Nggak usah bicara tahun depan, bulan depan, minggu depan. Besok kita nggak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Makanya Allah akan menyeru orang-orang yang seperti ini, yang tenang jiwanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu azim, sadaqal rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik.